Sejak diumumkan, Dragon Ball Daima udah terasa kayak surat cinta dari Akira Toriyama buat semua fans setia Dragon Ball. Dengan gaya cerita yang kembali ke petualangan klasik plus elemen segar kayak Goku dan kawan-kawan yang diremajakan, seri ini sukses ngasih nuansa nostalgia sekaligus kejutan baru. Dan yang paling bikin greget, eksplorasi tentang alam iblis, sebuah dimensi misterius yang bikin Toriyama makin semangat eksplorasi sejak masa Sandland. Nah, di episode terbaru yang berjudul Tabu, ada momen epik yang bakal bikin hati fans Dragon Ball Z melompat. Kali ini kita dikenalin sama pasukan Gendarmerie, pasukan elit yang dipimpin Gomah buat ngelawan Z Fighter. Dan kalau kalian mikir, ini kok vibes-nya mirip Ginyu Force banget ya? Kalian nggak salah. Referensinya nggak cuma sekedar gaya, tapi ada koneksi yang lebih dalam antara dua grup ini. Jadi, apa hubungan rahasia antara pasukan Gendarmerie dan Ginyu Force? Apakah ini cuma nostalgia belaka atau ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Gimana pendapat kalian? Bakal ada twist seru nggak di sini? Pasukan Gendarmerie adalah tambahan yang mencuri perhatian di Dragon Ball Daima. Grup 5 anggota ini diperkenalkan dengan gaya yang gak jauh beda dari Ginyu Force. Mereka penuh drama dengan pose-pose konyol, ledakan random, dan kekacauan total yang bikin bos mereka, Gomah, pusing setengah mati. Bayangin aja, tiap kali mereka muncul pasti ada aja yang rusak. Uniknya, pasukan ini gak cuma sekedar penjahat nyebelin. Mereka digambarkan sebagai kelompok yang rame, ngeselin tapi punya moral. Salah satu momen lucu mereka adalah ketika mereka ngasih coklat ke Majin Buu dan Du. Katanya biar duo itu terinspirasi jadi elit kayak mereka. Ada juga Kapten Kadem, pemimpin mereka yang kelihatan tangguh tapi sempat ragu buat bertarung sama anak-anak. Sampai akhirnya tahu kalau Goku dan kawan-kawan sebenarnya udah dewasa. Anggota Gendarmerie ini terdiri dari Kadem, si pemimpin, Danima, Hylia, Maxim, dan Gaimoy. Belum jelas seberapa kuat mereka, tapi vibe mereka udah jelas. Nyeleneh, chaos, tapi bikin penasaran. Kalau ngomongin tim elit di Dragon Ball, pasti pasukan Ginyu langsung kebayang. Mereka itu kelompok bayaran paling loyal dan kuat yang Frieza punya. Tapi uniknya, Frieza nggak nyimpen mereka di sisinya terus-menerus. Kenapa? Karena tim ini cuma dipanggil buat misi-misi super penting. Bahkan Kapten Ginyu sendiri dianggap sebagai tangan kanan Frieza. Saking OP-nya mereka, Vegeta yang biasanya arogan sampai harus ngajak Gohan dan Krillin buat kerjasama waktu pasukan Ginyu muncul di Namek. Dan gak heran sih, lihat aja anggotanya. Kapten Ginyu adalah ahli teknik tukar tubuh yang bikin lawan ketar-ketir. Jace memiliki kemampuan bola penghancur merah yang ganas. Guldo bisa berhentiin waktu jauh sebelum hit di Dragon Ball Super jadi tren. Berter yang katanya sih tercepat di alam semesta. Dan terakhir, Rikom, si Brute yang hampir bikin Gohan, Krillin, dan Vegeta KO bareng-bareng. Oh iya, ada fakta baru juga dari Dragon Ball Z Kakarot. Game ini ngenalin Bonyu, satu-satunya anggota cewek yang sayangnya nggak muncul di anime. 4 dari mereka gugur heroik atau memalukan, tergantung perspektif di Dragon Ball Z. Tapi Kapten Ginyu sempat bertahan sampai Dragon Ball Super, meski akhirnya tewas di Arc Resurrection F. Pasukan Ginyu dan pasukan Gendarmerie punya banyak kemiripan yang bikin mereka jadi sorotan di dunia Dragon Ball. Mulai dari pimpinan tim yang karismatik, Ginyu dan Kamden. Keduanya selalu tampil di depan dengan pose-pose dramatis yang gak kalah ikonik. Gaya mereka ini jelas angkat topi ke Super Sentai alias Power Rangers, lengkap dengan jumlah anggota yang sama dan tingkat komedi yang bikin cerita jadi makin seru. Pose absurd mereka ini bukan cuma lucu, tapi juga jadi ciri khas yang nempel di ingatan fans. Nggak cuma soal gaya, momen perkenalan mereka di cerita juga punya pola yang mirip. Pasukan Ginyu muncul sebagai kartu as Frieza setelah Zarbon dan Dodoria gagal, jadi rintangan terakhir sebelum Z Fighter bisa menghadapi Frieza.
Sama halnya, pasukan Gendarmerie dipanggil Goma untuk menghentikan para pahlawan yang berusaha menyelamatkan bayi Dende di dunia iblis pertama. Kedua grup ini jadi tantangan besar yang muncul di babak-babak akhir cerita masing-masing. Yang bikin keduanya makin unik adalah fokus utama mereka pada komedi. Dari reaksi Frieza dan Goma soal aksi dramatis tim mereka sampai tingkah aneh para anggota yang justru bikin tawa pecah. Meski jadi ancaman, aura mereka seringkali nggak terasa terlalu mengintimidasi kan? Bahkan pasukan Ginyu di game seperti Xenoverse sering digambarkan cukup ramah dan suka ngajak protagonis gabung ke tim mereka. Hal yang sama juga terlihat di pasukan Gendarmerie, yang santai banget sampai beliin coklat buat memotivasi anak-anak Majin. Dua tim ini nggak cuma kuat, tapi juga jadi elemen humor yang segar di tengah cerita penuh ketegangan. Walau punya banyak kemiripan, ada satu hal yang bikin pasukan Ginyu dan pasukan Gendarmerie beda jauh. Level ancaman mereka terhadap para pahlawan. Pasukan Ginyu di Dragon Ball Z adalah momok yang bikin Vegeta sampai harus kerjasama dengan Krillin dan Gohan. Mereka itu ancaman serius yang cuma bisa dikalahkan Goku berkat pelatihan gravitasi super intens. Sebaliknya, pasukan Gendarmerie di Dragon Ball Daima langsung kelihatan kurang greget dibandingkan musuh sebelumnya, para Tamagami. Momen paling kentara, waktu Degesu nyebut Goku pernah ngalahin Tamagami. Pasukan Gendarmerie langsung panik, raut muka mereka tuh kayak bilang, aduh kita bakal habis nih. Tapi kemudian mereka pura-pura santai. Kalau nggak ada plot twist besar, kemungkinan besar pasukan Gendarmerie bakal cepat dilibas. Beda banget sama pasukan Ginyu yang jadi ujian terberat Z Fighter waktu di Namek. Bahkan, Goku sendiri sempat kerepotan menghadapi teknik tukar tubuh Ginyu yang nggak disangka-sangka. Kehadiran pasukan Ginyu waktu itu sukses nunjukin betapa berbahayanya Frieza sebagai ancaman utama. Dalam Dragon Ball Daizensu 2, panduan cerita, ada satu kutipan menarik dari Toriyama yang diterjemahkan oleh Kazensu. Toriyama bilang, saya menciptakan pasukan khusus Ginyu. Anak saya sangat suka film Sentai dan saya sering menontonnya bersamanya. Jadi ya saya memasukkan mereka. Nah, ini jelas banget kalau pasukan Ginyu itu terinspirasi dari atau bahkan parodi Super Sentai. Dan menariknya, dengan Toriyama ikut memberikan pengaruh besar dalam cerita Daima, pasukan Gendarmerie juga tampaknya mengambil referensi dari franchise legendaris ini. Kalau kita mundur ke tahun 1990, pas Ginyu Force debut, ada kemungkinan Toriyama terinspirasi sama Chikyu Sentai Five-Man, salah satu serial Super Sentai yang lagi hits di tahun itu. Jadi, selain jadi ancaman di cerita, grup ini juga kayak penghormatan kecil Toriyama buat sesuatu yang dia nikmatin bareng anaknya. Seru banget kan? Kalau ngomongin pasukan Gendarmerie, banyak yang langsung ngehubungin mereka sama pasukan Ginyu. Nggak heran sih, karena mereka punya vibe yang mirip. Jadi bisa dibilang nasib mereka juga nggak jauh-jauh dari dugaan. Jadi tembok terakhir sebelum Z Fighter duel lawan si bos besar, Koma. Tapi, yang bikin penasaran adalah seberapa kuat mereka. Kalau mereka punya jurus gokil kayak penghentian waktu ala Guldo atau trik tukar tubuh khas Ginyu, Z Fighter bisa aja kena jebakan Batman. Walau pas pertama lihat mereka kelihatannya cupu ya. Nah, anggota kayak Mashim, Gaimoi, dan Hylia kemungkinan besar bakal jadi tumbal pertama. Ya, mereka kelihatan kurang greget sih, tapi beda cerita sama Danima. Dari gaya dan senjatanya, dia kelihatan punya sesuatu yang spesial, ancaman yang lebih serius dibandingkan teman-temannya. Lalu ada Kadem, si pemimpin. Kalau insting nggak salah, dia pasti punya kekuatan luar biasa, mungkin cukup untuk bikin Goku kerepotan sejenak. Ini bakal jadi momen buat spotlight para Z Fighter lainnya melawan Goma dan Degesu. Dan kayak Ginyu, mungkin Kadem bakal jadi satu-satunya anggota yang selamat dari kekalahan. Tapi tunggu, ada yang nggak kalah menarik nih. Majinku dan Du. Di debut mereka, pasukan Gendarmerie sempat beli coklat buat kedua Majin ini. Konyol banget, tapi bikin mereka terasa lebih manusiawi. Sekarang, bayangin reaksiku dan Du pas lihat Z Fighter ngacak-ngacak pasukan Gendarmerie. Dua Majin ini bisa aja ngamuk besar-besaran demi balas dendam. Kalau itu beneran kejadian, siap-siap aja buat adegan yang dijamin epic abis.